sloka 5 saja dulu. Nahi kaschid kshanamapi jatu tishthatya karmakrit karyate hyavasah karma sarvah prakriti jair guna. Nahi kaschid kshanam api jatu tishtatya karma krit karyate hyavasah karma sarvah prakriti jairgune. Bahkan selama sesaat pun tidak ada orang dapat hidup di dunia ini tanpa melakukan suatu perbuatan, tanpa berdaya. Semua orang dipaksa oleh sifat-sifat alam untuk melakukan suatu perbuatan. Dipaksa. कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं. Ini sehubungan dengan lockdown. Jadi dalam lockdown ini, masa-masa lockdown ini banyak yang berpendapat bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tinggal di rumah, tidak melakukan apa-apa. Tapi berdasarkan sloka dari Bhagavad Gita ini disebutkan bahwa nahi kaschid kshanamapi, kaschid siapapun, kshanamapi bahkan sekejap pun, nahi kaschid kshanamapi, kaschid siapapun bahkan sekejap pun, kshanamapi sekejap pun, akarmakrit. Jadi sekejap pun tidak bisa tinggal akarmakrit tanpa melakukan sesuatu. Tisthati, orang bisa tinggal, orang tidak bisa tinggal akarmakrit tanpa melakukan apa-apa, tanpa berbuat apa-apa. Jadi pendapat yang mengatakan, kalau kita mengatakan bahwa diri kita bisa tinggal di rumah, diam, tidak melakukan apa-apa, itu kurang pas. Ya, kita tidak bisa tinggal diam. Di sini disebutkan nahi kaschid kshanamapi jatu tishthatya karmakrit. Akarmakrit, tanpa melakukan apa, kshanamapi, sekejap pun orang na tisthati, tidak bisa tinggal. Ini patut menjadi pertimbangan kita. Bahwa kalau kita tidak bisa diam,
kita harus berbuat, kita pasti berbuat, kita pasti melakukan sesuatu. Nah, harus kita pertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Jadi di masa-masa lockdown, di masa-masa kita mengurangi acara keluar rumah, mengurangi bertemu dengan orang banyak jika tidak begitu perlu, terus kita harus berbuat. Nah, apa yang harus kita perbuat itu harus menjadi pertimbangan kita. Ya, di sini pasti disebutkan nahi kshanamapi, nahi kasyat kshanamapi, sekejap pun na tishtati, orang tidak bisa tinggal akarmakrit tanpa melakukan sesuatu. Jadi kita tidak bisa menghindarkan diri, kita harus melakukan sesuatu. Lalu dan karyate hiyavasa karma, secara alami, jadi alam memaksa orang untuk berbuat. Jadi secara alami orang itu ya dipaksa harus berbuat. Orang tidak bisa tinggal diam. Orang harus berbuat. Nah, sekarang apa yang harus diperbuat? Itu yang harus menjadi pertimbangan kita. Ada kita tinggal di rumah, tidak melakukan apa-apa. Tapi sebenarnya kita melakukan apa-apa. Kita sebenarnya melakukan sesuatu, tapi kita menganggap kita tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika kita menganggap diri kita tidak melakukan apa-apa, kita perlu lihat apa yang kita sebenarnya lakukan, sedang lakukan, sehingga kita menganggap kita tidak melakukan apa-apa. Jadi ada dua hal yang bisa kita lihat di sini, yang bisa kita katakan diri kita tidak melakukan apa-apa. Satu, kita tidur. Jadi kerjaannya hanya tidur saja, nonton TV, main HP, main game, dan kerjaan hal-hal seperti itu, baring-baring, leha-leha. Itu tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya kita melakukan apa-apa. Apa sebenarnya di balik itu yang kita lakukan adalah kita sedang melakukan pengerusakan diri. Ya, ini kita tidak sadari, kita sedang melakukan pengerusakan diri. Kita sedang merusak diri kita dengan terus. Bahkan kadang saya ada lihat tinggal di tempat yang agak gelap, tidak ada lampu di kamar, tidak nyalakan lampu, tapi melihat pesan-pesan di HP, main HP. Nah, itu sangat berbahaya untuk mata kita. Kita sedang melakukan pengerusakan diri kita, pengerusakan pulsa, juga pengerusakan mata kita. Selain itu ya kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik. Jadi kita sedang melakukan pengerusakan diri, ini harus kita sadari bersama. Masa lockdown ini, walaupun dibilang sudah dibuka lockdownnya, tapi kita masih tetap lockdown. Dan masih panjang waktunya. Kita harus perhatikan, jangan kita tidak melakukan apa-apa, dalam arti jangan kita melakukan pengerusakan untuk diri kita. Nah, lalu ada sesuatu yang kita diam, tetapi sebenarnya kita berbuat. Satu itu adalah pengerusakan diri. Yang kedua adalah pengangkatan diri. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk mengangkat diri kita? Sangat banyak, sangat banyak. Manfaatkan waktu ini dengan baik, waktu yang dahulu kita tidak dapatkan, waktu yang
bertahun-tahun, puluhan bahkan belasan tahun kita tidak dapatkan, kita dapatkan sekarang. Manfaatkan itu untuk melakukan bukan pengerusakan diri, tapi pengangkatan diri. Sangat banyak yang bisa dilakukan di rumah. Sangat banyak yang kita bisa lakukan. Asal kita mau memahami ini, bahwa kita pasti dipaksa berbuat sesuatu. Oleh karena itu kita harus memperhatikan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita memang tidak bisa menghindari diri dari berbuat, kita harus berbuat, kita pasti berbuat, karena karya tihya karma dipaksa kita oleh alam untuk berbuat. Nahi kasyid khanamapi, tidak ada orang yang sekejap pun bahkan bisa tishtati, tinggal tanpa tinggalnya tidak tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat apa-apa, tidak bisa. Jadi kita pertimbangkan apa yang kita bisa lakukan, pengerusakan diri atau pengangkatan diri. Cari sekarang hobi kita apa? Kalau kita mau mengangkat diri, cari hobi kita. Di hobi kita itu dah, di kesukaan kita itulah kita angkat diri kita. Jangan sampai kita sudah tidak bisa keluar, artinya kita sudah dibatasi. Dibatasi dalam arti untuk melakukan sesuatu, untuk bisnis, untuk belajar, untuk apa, kita sudah dibatasi. Nah sekarang kita tinggal di rumah, kita lagi membatasi diri dengan cara main game atau hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Kebanyakan makan, kebanyakan tidur, itu semua pemusnahan diri. Atau 24 jam di depan HP, itu pemusnahan diri. Nah, sekarang kita lakukan sesuatu yang positif. Intip hobi kita, kesukaan kita. Medan dari yang membuat kita itu senang, bahagia, suka, apa itu. Itu kita intip dan kita lakukan sesuatu untuk mengangkat diri kita. Dan waktu ini manfaatkan. Nanti kalau lockdown sudah dibuka, kita tidak punya kesempatan seperti ini. Misalnya yang kecil saja. Kalau dulu kita sibuk kerja, perginya pagi, pulangnya malam, tidak pernah ketemu anak-anak, tidak pernah ketemu anggota keluarga kita. Manfaatkan sekarang untuk bersama keluarga di jalan yang positif. Misalnya mulai belajar ke kawin, nah, yang bisa ke kawin, belajar gegendengan, ikut grup-grup, bisa online, bisa kita ikut grup pesantian. Nah bagi yang di sana atau yang suka hobi apa saja, kita bisa manfaatkan waktu kita dengan baik. Itu kita akan mengangkat diri kita. Ada juga yang bisnis online atau bisnis yang bisa dilakukan tanpa harus ketemu publik. Jadi apapun, jangan diam, jangan tidur. Tidur itu membunuh diri. Tidur, makan kebanyakan, tidur kebanyakan itu merusak diri, itu meruntuhkan diri. Jangan kita menikmati berlebihan. Kalau tidur berlebihan, kita membunuh diri, menjatuhkan diri, meruntuhkan diri. Kalau makan berlebihan, ya kita akan memperbesar badan kita. Tapi selain memperbesar badan kita, makan berlebihan itu penyakit. Kita sebenarnya sedang mengumpulkan penyakit ke dalam diri kita. Jadi lakukan hal-hal yang bermanfaat. Banyak sekali yang kita bisa lakukan, banyak sekali. Atau
apa saja hobi kita atau bahkan yang bukan hobi pun asal kita coba sentuhkan diri, ternyata kita ada juga bakat di sana. Di malam kita di pantai di sini. Saya iseng saja teks. Saya mau ke pantai, mau meditasi. Ternyata sebelum saya sampai, orang-orang sudah berkumpul di sana. Ada 9 orang. Orang-orang barat, kawan-kawan barat yang sama sekali tidak ada bayangan apa-apa tentang bahasa Sanskerta. Saya ajak saja langsung cerita-cerita Sanskerta, bercakap-cakap, sedikit yang kecil-kecil gitu ya. Akhirnya mereka semua menikmati bercakap-cakap bahasa Sanskerta, walaupun sederhana. Terus waktu pulangnya di mobil ada yang nyeletuk, Kak, saya menemukan diri saya sepertinya sangat nyaman ketika bercakap-cakap mengucapkan Sanskerta. Jadi kita barangkali tidak tahu itu hobi kita atau apa, tapi dengan mencobanya, asal positif, kita jadi bagus. Nah, untuk kawan-kawan di tanah air, barangkali saya sampaikan percakapan tadi malam itu bahwa kita bercakap-cakap tentang bagaimana kita setiap orang paling tidak intip satu saja warisan leluhur yang bisa kita angkat kembali untuk kebaikan diri kita. Jaga dia dan nanti turunkan kepada anak-anak kita. Tidak usah melakukan yang besar-besar. Cari sesuatu yang warisan leluhur kita. Apa saja hal yang kecil. Terus saya tunjukkan mereka dengan nyanyian meong meong alih jebi kule. Kecil sekali. Tapi itu warisan leluhur kita. Daripada anak-anak kita sama sekali tidak tahu lagu-lagu leluhurnya, kita walaupun mewariskan yang kecil kepada mereka, kita sudah boleh dibilang harus berbahagia. Jadi hal kecil, jangan melakukan yang besar-besar. Karena yang besar itu mulainya dari yang kecil-kecil. Jadi yang kecil saja kita lakukan. Intip apa itu? Hal yang kecil. Kalau misalnya olahraga, ada silat-silat Bali, ada olahraga Bali, atau yoga. Itu seperti kawan-kawan barat ini, mereka belajar Sanskerta supaya mereka bisa mengucapkan mantra-mantra lebih bagus lagi gitu. Dan manfaat lain lagi. Saya sampaikan bahkan kalau nanti Anda bisa, di antara Anda ini bisa ketemu bahwa itu hobi Anda, terus Anda akan belajar Sanskerta dengan bagus dan bisa justru menjadi pengajar Sanskerta, saya bilang. Jadi manfaatkan waktu dengan baik, kesimpulannya, ini obrolan ringan, manfaatkan waktu dengan baik, demi kebaikan kita, dan berhati-hati untuk terlalu banyak menikmati diri, menikmati hidup, buang-buang waktu di rumah dalam masa lockdown seperti ini, masa kita membatasi diri. Lakukan kegiatan yang positif untuk mengangkat diri. Berhati-hati kita melakukan kegiatan yang tidak mengangkat diri kita, karena dia pasti akan meruntuhkan diri kita. Dua aja pilihannya, mengangkat diri atau meruntuhkan diri. Jadi kawan-kawan, selamat merenungkan. Semoga kita sama-sama saling mengingatkan diri bahwa lakukan hal-hal positif demi kebaikan kita dan demi kebaikan lingkungan kita. Jaga warisan leluhur kita. Rahayu sareng sami. Sampai jumpa.